Halo Rais, selamat sore. Ini kita sekarang berada di pasar pasangan Euro USD. Nah, ini saya sedang membuat garis bantu untuk grafik time frame 1 menit. Kok jadi 5 menit ya? Nah, 1 menit. Nih, menurut saya dia eh, akan kita open posisi sell ketika dia berhasil menembus si garis support trend ini. Ini kan tren. Aduh, ini tren nih. Ya inilah ya. Kalau dia berhasil menembus dengan apa namanya, bearish yang kuat, dan dia bisa melewati ini, bisa melewati 3 support ini. Susah sekali. Ya. Jadi dia garis bearish langsung sampai ke tahap ini. Nah, itu kita bisa apa namanya, open posisi sell 1 menit. Tapi kalau dia melewati ini, nah ini pas di pertigaannya ya. Nah, itu kita bisa open posisi sell di atas 3 menit. Oke. Nah, kita tunggu momennya ya. Apakah dia berhasil menembus atau tidak. Kalau dia berhasil menembus, itu artinya breakout support trend line dan horizontal line. Trend line dan horizontal line. Oke. Tapi berbeda ketika dia berhasil menembus horizontal line yang di garis resisten. Itu jatuhnya akan buy. Kenapa saya sebut itu garis resisten? Nah, kita lihat saja nih. Gelombang market mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5, itu semuanya nggak tembus di situ. Makanya saya sebut garis resisten gitu. Gelombang marketnya, grafiknya tidak berhasil menembus itu. Dan kita lihat ke belakang, itu rata-rata di situ. Nah, resistennya nih, resistennya di situ nih ya. Jadi kalau dia berhasil menembus itu, maka C5 atau C6 nya kita ambil buy ya. Tapi kalau dia berhasil menembus garis ini, garis bantu trend line dan horizontal line ini, kita akan posisinya sell. Oke. C1, C2, C3, C4, C5. Oke. Sementara kalau dia nggak melewati trend line ini dan dia nggak melewati ini, berarti dia pasarnya sideways. Kita kalau sideways, apalagi dia berada di dalam 3 grafik SMA, itu analisanya butuh waktu yang panjang dan dalam. Kita kan strateginya untuk pemula aja, biar yang pemula pengetahuannya bertambah dan tidak takut untuk open posisi dan tidak emosi ketika marah. Karena ketika di C5 kita gagal, kita yakin di C6 akan cenderung berhasil. Namun apabila tetap gagal,
di time frame selanjutnya kita cenderung akan benar seperti itu ya. Lihat saja akan sideways itu kita sudah pagarin mumet ya kalau dilihat ya garis-garisnya ini ya, enggak juga sih. Makanya kalau belum open posisi ya gak usah dekat-dekat banget lihatnya, jauh aja biar cantik. Nah gitu loh, garis SMA nya abaikan aja. Nah kita udah pakai batas ini kan, batas horizontal line dan trend line, jadi calm aja. Nah kita nunggu momen breakout nih. Kalau momen breakoutnya dapat, hajar aja udah, hajar. Open momen breakoutnya dapat, hajar. Hajarnya berapa? Kalau saya $1. Kalau kalian ya serah, kalau modal kalian kuat. Saya sih gak kuat modalnya, jadi santai aja main di $1. Yang penting profit konsisten ya sih. Mana sih yang penting, mana yang lebih penting? Kalian profit hari ini besar tapi besok nggak tahu, atau kalian profit hari ini kecil $10 misalnya, tapi besok dapat lagi $10, lusa dapat lagi $10. Mana yang kalian pilih? Ayo, mana yang kalian pilih? Nah ini kan udah breakout nih, apakah dia breakout yang benar apa false breakout? Kita tunggu momen setelah ini, namanya bearish engulfing. Bearish engulfing. Oke, 3 menit ya, kita open posisi down ya. Kenapa jadi telat ya? Nggak apa-apa lah, kita kompensasi nanti kalau salah. Tapi kompensasinya 1 menit kalau saya. Gak tahu deh kalian yang punya modal banyak. Kompensasinya kenapa 1 menit? Karena saya akan main di C5 seperti itu loh. Setelah ini kan dia C5. C5 nya kemungkinan akan itu cenderung biasanya turun karena dia sudah berada di bawah 3 garis SMA seperti itu. Nah kalau kalian tadi punya modal atau saya tadi punya modal banyak, berani aja saya hajar itu karena ini udah terbukti strateginya, bukan kaleng-kaleng lagi gitu. Jadi kalian kan sudah ngikutin juga videonya dari awal kan, sampai saya open posisi, dari analisa sampai open posisi. Nah ini kecenderungannya seperti itu. Dari berapa bulan saya analisa, dari 2018 berapa bulan ya, entahlah seperti itu. Nah C5 nya kalau dia bullish maka C6 nya cenderung bearish, makanya tadi saya ambil 3 menit. Nah sisa 1,5 menit itu loh, jadi nanti pembalasan turunnya di C6. Kalau C6 nya dia tetap bullish, maka di C2 nya akan bullish. Seperti ya, itu aja sebenarnya, karena udah ada breakout gitu, sudah breakout, jadi dia akan turun. Apakah ini false breakout atau true breakout ya nggak tahu kenapa ya. Untuk mencegah ketidaktahuan itu, makanya saya ambil durasi 3 menit aja tadi, takutnya dia malah naik lagi, ini ternyata false breakout ya kan gitu. Tapi untuk mencegah itu makanya jangan lebih dari itu. Yang penting kan kita pahami nih pasarnya seperti apa, pahami
grafiknya seperti apa, ya kan? Jelas kalau dia tadi ini gagal di sini, saya akan kompensasi di $3 gitu. Mundur ya, hitung mundur 2 1 profit. Oke. Easy money kalau kata orang-orang yang bermodal besar, easy money. Kalau saya mah modalnya masih secuil. Tapi ada tapinya nih. Saya udah dapat strategi sendiri yang nyaman buat saya, yang aman juga buat kantung saya. Seperti itu. Jadi kalian boleh coba ikutin kalau kalian mau profit konsisten. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau tidak ada yang maksa, dan video ini juga tidak berbayar, gratis. Saya buka, saya bongkar apa yang saya ketahui. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sama-sama kita berbagi ilmu, dan juga subscribe. Setelah itu, klik lonceng. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Oke, salam profit. Bye-bye.